biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa di atas korban, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku, di atas korbanmu ku akan menata semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa. Di atas korbanmu Tuhan, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku, di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku, di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa. Di atas korban itu, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku, di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya.
atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Terima kasih, korban Yesus tak terhingga, tak ternilai berapapun harganya darah Tuhan yang sudah menebus kami dan membuka pintu sorga. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkaryalah di tengah-tengah kami, supaya kami semua boleh menikmati kasih-Mu, merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kami dengan hati senang, hati yang jujur, hati yang merindukan senantiasa untuk membalas kebaikan-Mu yang tak pernah kami bisa balas, untuk melayani Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan, menyembah kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau menolong kami agar kami hidup rohani di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Hari ini kita ada di tema siapa yang terbesar. Siapa yang terbesar? Ya, tema ini justru mengajarkan kita hidup dalam kerendahan hati. Hidup untuk menjadi hamba seperti anak kecil, untuk menjadi orang yang ada di tempat yang rendah, bukan yang tinggi. Ya, jadi temanya justru nanti kita diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana menjadi seorang yang berkenan. Ya. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ya. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Ya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar? Itu percakapan murid-murid di tengah jalan bersama Yesus. Silakan lanjut. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Ya. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Kalau mau jadi terdahulu, jadilah terakhir. Ya. Terus Dan pelayan dari semuanya." menjadi pelayan. Itu pekerjaan kecil. Ya, rendah. Jadi pelayan. Lanjut. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ya. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Ya. "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya. Dan barang siapa menyambut aku, dan bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, kalau Tuhan itu seperti anak kecil, rendah hatinya. Anak kecil itu ya harus dididik dengan baik dari kecil. Karena Tuhan sebut-sebut anak kecil jadi contoh untuk orang besar. Jadi anak kecil saudara dari kecil dididik, diajari bagaimana takut Tuhan dari kecil. Bagaimana kalau masuk tempat ibadah. Ya, kalau zaman dulu berapa puluh tahun lalu, zaman anak saya nggak ada masalah, nggak ada HP.
Sekarang HP. Jadi kalau anak-anak saudara ndak ditegaskan, HP simpan, kalau waktu ikut papa mama ke ibadah, dia nanti ke kamar mandi, di sana dia nonton waktu menyanyi. Ya, didik untuk kebaikannya. Udahlah, ya, nanti engkau akan menikmati sungguh bagaimana anak-anakmu itu. Kami menikmati. Ya, Tuhan Yesus tolong kita semua. Ya, jadi Yesus ini pada waktu dia memberitakan, ini masih pemberitaan tentang akan menderita. Coba kalau baca ayat 30 perikopnya di atas juga. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita. Ini pemberitahuan kedua. Tapi kemudian direspon apa? Mereka bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Ya, coba baca ayat 30, 31 dan 32. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Ya. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini berita salib. Berita bahwa Tuhan akan berkorban nyawa. Tapi dia respon apa? Bertengkar. Ya. Bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya. Tolong kita baca dulu ya lagi sekali. Kemudian ayat 34 dibaca lagi. Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Justru Tuhan ini mau mati di kayu salib, mereka bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya. Kalau kita baca ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ya. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini tidak jujur ya, tidak mau bicara, mengaku salah, diam. Ya, lanjut. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Ya. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Terus? Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ya. Jadi Tuhan memberitakan tentang akan menderita. Tapi mereka lalu bertengkar. Ya. Dari mana itu sumbernya pertengkaran? Ya. Kalau kita baca di Injil yang lain, tolong mungkin baik dibaca Injil Lukas. Ya, di Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ya, siapa yang terbesar? Ya, terus. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, yang terkecil itu yang terbesar.
Ya. Tapi ada satu ayat mengatakan bahwa mereka sudah dengar itu tapi tidak tahu, tidak ngerti, lalu enggan bertanya. Coba ya di Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka tidak mengerti perkataan Tuhan. Sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Nah, firman itu kalau tidak dibukakan oleh Tuhan sendiri, tersembunyi. Kalau hari ini, malam ini kita mendapatkan pencerahan, pengertian, ya, bahwa Tuhan inginkan sebenarnya dari perkara bertengkar siapa yang terbesar, Tuhan mau mengajarkan tentang siapa yang paling rendah, ya, paling kecil. Tapi mereka bertengkar, tidak mau bertanya sama Tuhan arti apa yang diucapkan Tuhan. Lanjut dibaca dulu ulang sekali lagi ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Jadi orang yang tidak dibukakan oleh firman Tuhan, Tuhan sendiri yang membuka, kita tidak ngerti. Tapi kalau kita tidak ngerti, tanya Tuhan. Tuhan, saya tidak ngerti ayat yang saya baca. Nanti Tuhan akan jelaskan. Apakah itu pada saat tertentu saudara baca Alkitab, atau saudara dengar firman Tuhan, oh baru saya tahu itu artinya begini. Tuhan tempat kita bertanya. Kalau saya tidak ngerti, saya tanya Tuhan, nanti Tuhan yang jawab. Tapi mereka apa dikatakan? Dan mereka tidak berani menanyakan arti. Tidak berani bertanya apa artinya. Jangan tidak berani tanya, Tuhan apa artinya ini Tuhan? Nanti Tuhan jelaskan. Ya, karena itu firman itu harus kita mengerti. Tidak segan bertanya sama Tuhan. Saya tidak ngerti ini Tuhan. Nah, kalau kita tidak ngerti, itu roh jahat, burung-burung ambil apa yang Tuhan tabur melalui khotbah hamba Tuhan, melalui yang kita baca. Sama dengan murid-murid itu. Tuhan berbicara tentang bagaimana dia nanti menderita, tapi mereka tidak ngerti. Tuhan sudah ngambil seorang anak jadi contoh yang terkecil seperti anak ini, dia juga tidak ngerti, tapi tidak mau tanya. Tuh, banyak orang Kristen begitu, makanya tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Jadi masuk ke gereja, tempat ibadah, dengar firman, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Gak simpan di hati. Karena tidak ngerti. Diambil burung-burung. Sekedar hadir. Sekedar memenuhi tempat. Banyak. Ya. Mari kita baca itu ya. Matius 13. Harus kita mengerti. Minta Tuhan pengertian. Nanti Roh Kudus akan menolong. Makanya kita harus belajar hidup penuh Roh Kudus, tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi Kristen harus penuh Roh Kudus, bukan hanya bisa berbahasa lidah. Ya, itu bahasa glosolalia, bahasa waktu orang itu dibaptis Roh Kudus pertama kali, dan itu pengalaman seumur hidup satu kali. Lalu hidup kita dipimpin Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang selalu memberikan kita pengertian. Matius 13 ayat 13 lebih dahulu. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Ya. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Mendengar tapi tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Tidak mengerti itu. Nah, terus. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Ya. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Ya. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Terus. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Nah, salah satu penyebabnya hatinya keras. Menebal itu keras hati,
Kedua, dan telinganya berat mendengar. berat ini telinga. Pikirannya lari tempat lain. Ya, terus. Dan matanya melekat tertutup. Ya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Ya. Dan mendengar dengan telinganya. Mendengar dengan telinga. Dan mengerti dengan hatinya. Dan mengerti dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, kalau saudara bisa mengerti dengan hati, isi hati Tuhan, kita jadi sehat secara rohani. Tapi Alkitab mengatakan berbahagia mata yang bisa melihat, telinga yang bisa dengar, hati yang bisa mengerti. Ya, jadi kita yang terbesar ini dijadikan pertengkaran, tapi tidak dimengerti. Tuhan ambil ada anak, tidak juga dimengerti. Tuhan berbicara, dia juga tidak mengerti. Kenapa? Segan, enggan bertanya. Saya tanya sama Tuhan, kalau baca tidak ngerti, Tuhan apa ya maksudnya? Nah, di pengalaman saya Tuhan beritahu nanti lewat hamba Tuhan lain berkhotbah, atau lewat apa yang saya baca, atau nanti satu waktu tiba-tiba jadi pengalaman. Oh iya ya, nanti seperti itu. Jadi kita mengerti, jadi anak Tuhan yang meningkat, yang bertumbuh. Makanya di orang Kristen. Nah, saya mau bicara tentang sedikit pertengkaran. Siapa yang terbesar itu dipertengkarkan. Kenapa mereka bertengkar? Itu karena mereka belum hidup benar-benar mengikut Tuhan. Kalau orang benar-benar hidup Tuhan di dalam hatinya, ya tidak ada itu keinginan siapa yang terbesar. Karena itulah ambisi yang menjadikan orang bertengkar. Dalam Yakobus dikatakan, dari mana sengketa, dari mana pertengkaran? Dari hawa nafsu dunia. Jadi kalau suami istri rohani dua-dua nggak bertengkar seperti itu. Biasanya kalau satu tidak, yang satu atau dua-dua tidak, itu ribut. Ya, tolong dibaca itu. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa? Dari mana sengketa itu? Perselisihan, ya. Dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Hawa nafsu yang ada dalam diri manusia, ambisi, terus yang saling berjuang di dalam tubuhmu, yang berjuang di dalam kita ini, dalam tubuh ini, ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ingin kedudukan, ingin pangkat, ingin kaya, ingin ini, ingin itu tidak tercapai. Bertengkar. Ya. Lanjut. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, ya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Tidak capai tujuan. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Berkelahi. Itu karena ada keinginan dalam hati yang tidak benar. Hawa nafsu yang berjuang. Suami dan istri. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi, maka terjadi pertengkaran suami istri. Saudara bersaudara, pengerja, hamba Tuhan bertengkar. Siapa yang terbesar, siapa yang mau dipakai Tuhan. Nah itu. Matanya belum tercelik. Kenapa? Dengar firman, baca firman, tidak mengerti, tidak mencari jawaban Tuhan. Akhirnya apa? Telinganya tertutup, mata buta, tidak bisa melihat. Kita bersyukur kalau dengar firman, baca firman, oh mengerti maunya Tuhan apa ya untuk saya. Kita mengerti, bukan dunia ini yang kita kejar, hawa nafsu dunia, pertengkaran, ya, mau jadi orang yang terbesar. Nah tidak. Sebab kita tahu bahwa kita ini di dunia ini cuma sementara. Dunia sementara.
Tujuan utama kita jadi anak Tuhan, orang Kristen yang ditebus oleh darah Tuhan itu Yerusalem surgawi. Ke situ kita berjalan. Kenapa Abraham dan Lot tidak bertengkar, si Abraham yang tua ini? Bawahannya bertengkar. Abraham dengar orang-orang Lot dan orang-orangnya bertengkar soal lahan. Abraham dengar, Abraham panggil Lot. Lot, kamu dan saya sanak saudara. Ya, kamu tidak bisa ribut dengan saya hanya urusan lahan. Silakan pilih Lot, kamu duluan milih mana yang paling baik untuk kamu. Coba. Ini Abraham tidak dikuasai oleh hawa nafsu dunia, tidak dikuasai oleh hati yang ingin. Lot sudah kaya juga waktu itu ikut Abraham. Abraham kaya, tapi Abraham tidak serakah. Ya. Lot pilih dulu. Kemudian Lot lihat lembah Sodom. Serakah sekali dia masuk ke sana. Masuk ke Sodom. Sesudah Lot pisah dengan Abraham, Abraham diminta Tuhan naik ke bukit. Lihat utara, timur, barat, selatan. Apa yang Abraham lihat? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Tuhan bilang apa? Semua yang kau pandang itu kuberikan kepada engkau. Luar biasa. Orang yang suka ngalah. Karena apa? Perjalanan Abraham itu apa? Menuju kota yang dibangun Allah. Dibangun Allah dengan dasarnya ada. Itulah apa? Kota Yerusalem baru. Orang beriman, anak-anak Abraham harus berjalan seperti Abraham. Mengalah, bukan bertengkar. Begitu juga suami dan istri, jangan bertengkar. Boleh bertengkar kecil-kecilan, sebentar saja sudah berteman lagi, seperti anak kecil. Makanya Tuhan kasih contoh anak kecil. Bukan berhari-hari tidak ngomong suami istri. Makan satu di ujung sana, yang lain di ujung situ. Gimana? Makan enak, tapi tidak terasa karena bertengkar. Ada babi panggang, oh ada kambing gulai, tapi makan tidak enak. Kenapa? Bertengkar. Amsal mengatakan lebih baik sepiring sayur, ya, disertai cinta, kasih, ngobrol, enak sekali ini sayur, masakanmu manis sekali ini kangkungnya. Itu kalau suka mengalah, kalau tidak mengalah ya jadi pertengkaran. Amsal 17 ayat 14, perhatikan. Ini saya bicara soal pertengkaran, kenapa mereka bertengkar. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ya. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Nah, itu apa yang dibuka? Jalan air dibuka. Apa? Pertengkaran itu membanjir. Jadi lebih baik jangan bertengkar. Tutup itu pintu air. Nggak bertengkar. Udah bertengkar terus. Lama-lama maki-maki. Lama-lama pukul. Lama-lama meludah. Ya. Jadi mundur dulu sebelum ada ribut. Jangan buka itu jalannya air. Tahun 2014 kota ini banjir luar biasa karena dibuka di sana, air terus turun ke bawah. Waduh, sampai gedung kita juga banjir. Coba, gitu ditutup, gak ada bendungan sana, tutup, air tidak turun, tidak banjir. Bertengkar itu juga begitu, tutup. Ngalah salah satunya ngalah, tidak jadilah. Kalau suami istri
Tidak mau mengalah dua-dua, repot. Ya, mesti satu mengalah. Biasanya yang rohani itu mengalah. Ya. Amsal 19 ayat 13 dan 14. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Ya. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Bocor itu rumah, tiris, seperti itu, tempat itu bocor. Ya, kalau hujan bocor, tiris tidak henti-henti. Pertengkaran seorang istri. Jadi kalau sembahyang baik-baik sama Tuhan. Tuhan, saya mau seorang istri yang tidak suka tengkar. Saya mau suami yang sabar, yang rohani Tuhan. Nah itu gitu. Ya. Lanjut, ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Ya. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Dapat istri yang berakal budi, punya pekerti yang baik, bukan cantiknya saja, ya, bukan pinternya bersolek saja, tapi istri yang punya akal budi, pekerti yang baik. Itu apa tadi dibilang? Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Aku mau istri nanti karunia Tuhan. Nah itulah. Ya. Yang sembarangan. Ya. Sekarang Amsal 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Bocor. Senang dapat istri yang suka bertengkar, suami yang suka tengkar, istri yang kepala batu, keras kepala, menimbulkan pertengkaran. Siapa yang terbesar? Ribut. Ya. Jadi kalau tidak mengerti firman, tanya sampai mengerti. Supaya kita tahu pastinya bagaimana untuk melakukan dengan baik. Dengar baik-baik, pertengkaran memicu perceraian suami istri. Pertengkaran memicu perpecahan. Pertengkaran. Gereja pecah. Pertengkaran. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya. Masalahnya apa? Duit. Masalahnya apa? Posisi. Ya, pecah. Lalu berdiri kita di mimbar. Apa yang kita khotbahkan? Hati kita tertuduh. Apa Tuhan senang murid-muridnya bertengkar? Tidak. Dia ambil anak. Ini contoh anak kecil. Anak kecil itu bisa ributan gula-gula, tapi sebentar aja sudah bersahabat lagi. Namanya manusia. Suami istri juga begitu. Jadilah seperti anak kecil. Ribut sebentar, sudah berteman lagi. Ya. Nah, jadi kita jangan bertengkar karena itu perpecahan, permusuhan. Hindarilah itu. Biasanya orang bertengkar selalu mempersoalkan siapa yang terbesar, siapa yang terbanyak, siapa yang terbesar harusnya Yesus yang terbesar. Yesus terlebih besar. Ada lagunya kan? Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kalau Yesus terbesar, tidak ada itu pertengkaran. Tidak ada. Kita baca ya, teladan Yesus. Teladan. Jadi, tadi bertengkar, lalu kita disuruh belajar teladannya Yesus. Filipi, pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat 3. Filipi 2, ayat 1 sampai ayat 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Seperti sekarang ada nasihat.
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada kasih sayang, kasih mesra, dan belas kasihan. ah, Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. ya. Hendaklah kamu sehati, sepikir, Nah, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. biasanya orang cari pujian sia-sia. Biasanya orang urus kepentingan sendiri, ya tengkar. Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam diri siapa? Kristus. Ini teladan, contoh. Lanjut. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama Ya. daripada dirinya sendiri. Rendah hati menganggap seorang lebih, bukan saya lebih. Ini menimbulkan pertengkaran. Saya mau lebih besar, saya mau lebih gede, saya mau lebih kuat, saya mau lebih hebat. Ribut. Coba kalau tim musik, ada yang diantaranya mau menonjol, kacau. Harus apa? Seirama masing-masing, jadi enak didengar. Ya, lanjut. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Ini yang memicu pertengkaran. Memperhatikan diri sendiri. Terus, tetapi kepentingan orang lain juga. ya, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya perhatikan. menaruh pikiran dan perasaan Menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus dalam Yesus, Yesus itu. Ya. yang walaupun dalam rupa Allah, Siapa Yesus? Allah. Walaupun dalam rupa Allah dia, tapi dia tidak menganggap setaranya dengan Allah itu, tapi dia merendahkan diri, taat sampai mati. Ini berita Jumat Agung, berita Paskah. Tiap tahun kita memperingati Paskah, Jumat Agung. Tiap tahun sampai dia datang. Tapi apakah hidup kita berubah? Apakah hidup kita mengerti korban Yesus? Biar apa kita tinggikan korban itu lewat bibir kita atau kelakuan hidup kita. Terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. dia tidak pertahankan. Setara aku dengan Allah. Dia turun dalam wujud manusia. Dia Allah yang menjadi manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Dia tidak mempertahankan itu. Biasanya orang kan sombong, gengsi. Saya lebih tinggi dari dia, saya. Nah itu, tengkar. Contohnya Yesus turun ke bawah, mengambil rupa manusia. Lanjut dibaca. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah ini perlu kita mengosongkan diri, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, suami, istri, jemaat. Kosongkan diri. Saya orang kecil, bukan orang besar. Lanjut. Dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita mesti tulus-tulus, bukan pura-pura. Pura-pura rendah hati, tapi ada apa? Tinggi-tingginya. Saya kurang pandai sebut itu, minder waterhead complex. Ya, rendah tapi tinggi. Ya, jangan. Lanjut dibaca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Terus. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, terus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Ya. dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi
dan yang ada di bawah bumi. Kalau suami meninggikan Yesus, istri meninggikan Yesus, pengerja meninggikan Yesus, jemaat saudara bersaudara, tidak ada ribut sebetulnya. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, pendeta dengan pendeta. Gak perlu kita tinggikan diri kita. Siapa kita? Tinggikan Yesus. Tidak ada ribut. Ya, tidak ada yang lebih jago. Siapa yang lebih jago? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang masuk neraka. Kalau tidak ada kemurahan, masa kita jadi pelayan Tuhan? Siapa kita? Ya. Jadi Yesus ini merendahkan diri, ngambil rupa seorang hamba, menjadi kecil. Makanya dia kasih contoh anak kecil, menjadi kecil, ya, dia menjadi pelayan, lalu kemudian apa? Taat sampai mati, nggak turun dari salib. Orang-orang teriak, turun salib, turun dari salib. Ayo, kalau kamu memang raja, kalau kamu memang punya kuasa, turun dari salib. Dia nggak gubris semua. Bapak, kuatkan aku. Coba. Ini Yesus. Kita kan dekat nanti bulan April, Paskah, Jumat Agung, tiap tahun. Apa kita berubah? Kita bikin rame-rame Paskah, kita bikin kegiatan kebangunan rohani Paskah, tapi apa kita berubah? Ini penting dipertanyakan. Ya, nggak ada artinya kalau kita tidak tiru contohnya Yesus. Suami melayani istri, istri bilang, oh jangan, saya yang melayani papa, gitu kan. Tolong dibaca Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Ya, hendaklah ia menjadi pelayanmu. mau menjadi besar, jadi pelayan. Tadi di Filipi dikatakan, karena dia mati di kayu salib, taat sebagai hamba, rupa manusia, maka ia ditinggikan. Dan di seluruh bumi ini, bahkan di sorga, tidak ada yang menyamai namanya Yesus. Tapi kalau kita berseru Yesus, hidup kita juga harus benar. Karena banyak orang Kristen, Yesus, Yesus, tapi tidak benar. Namanya yang kudus, maha kudus, tapi kita tidak kudus. Kita perlu berpikir, merenung dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali di zaman akhir. Posisi kita sampai di mana? Kita gengsi, kita marah kalau kita ditegur, kalau diingatkan. Ya, ada anak muda ditegur, dia marah, merajuk, ngambek. Jangan seperti itu. Ya, Tuhan tolong kepada kita. Sudah baca sampai selesai ayat 28, ayat 26, 27, 28. Silakan Matius 20. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, Ya. hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau mau jadi terkemuka, jadi hamba. Ya, terus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Ya. melainkan untuk melayani. Jadi pelayan, jadi kecil. Ini murid-muridnya bertengkar siapa yang terbesar karena tidak mau saling melayani. Kalau istri dan suami juga saling melayani. Saudara bersaudara, saudara kandung saling melayani. Jemaat dengan jemaat. Jemaat melayani hamba Tuhan melayani jemaat. Kan tidak jadi ribut. Ya. Kenapa mereka ribut? Karena ini posisi. Si ibu ini tidak ngerti.
Dia minta supaya anaknya satu duduk di kanan, satu duduk di kiri Tuhan. Hebat. Ya, coba baca dulu itu ya. Ayat yang ke-20 sampai 25, Matius 20 ini. Maka datanglah ibu anak Zebedeus, Ya, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. ya, Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. ya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini setara dengan Yesus. Terus, Tetapi Yesus menjawab katanya, ya. kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, seringkali orang Kristen tidak tahu apa yang dia minta. Gitu juga suami, istri, hamba Tuhan, saudara bersaudara. Ini buat saya. Kalau saya sebuah hamba Tuhan, ingatkan saya. Kita minta sesuatu dari Tuhan, tidak ngerti. Ya, lanjut. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ya. Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Ya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Nah, bukan main Tuhan. Kamu yang sendiri harus. Terus. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ya. Terus. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, Ya. dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, kalau mau jadi besar, jadi pelayan, hamba, berhati hamba. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Itu ada lagunya itu toh. Nah, terus dibaca. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, Ya. hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, terus Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Yesus datang ke dunia tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. untuk melayani. Ini Dan teladan. untuk memberikan nyawanya Ya, menjadi ya. tebusan bagi banyak orang. Oh, terima kasih Yesus. Kunci menaklukkan, ya, ingin terbesar. Dengar, ambisius ini menjadi terbesar adalah menjadi hamba. Ini contoh yang sudah Tuhan berikan. Dia datang, dia yang terbesar, datang menjadi yang terkecil, jadi hamba. Tapi kita seringkali tidak. Kita mau jadi tuan, ya. Tapi dia memberi contoh teladan. Anak manusia datang dari sorga bukan untuk dilayani, tapi melayani sampai mati di atas kayu salib. Ini harganya korban Yesus yang kita tinggikan. Jangan cuma nyanyian, biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu. Tapi faktanya apa? Ribut. Tidak mau kalah. Suami tidak mau kalah, istri juga tidak mau kalah. Lalu tepuk tanganlah iblis. Tambah. Sudah mulai pukul. Sudah mulai pukul memukul. Ya, apakah Tuhan mengajar seperti itu? Tidak. Siapa yang mau jadi terbesar menjadi hamba? Ini kunci menaklukkan hawa nafsu daging. Kunci. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Ini banyak ayat yang kita baca, kita belajar. Tidaklah demikian di antara kamu. Ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Siapa mau jadi besar? hendaklah ia menjadi pelayan. Menjadi pelayan. Terus
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, Ya, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. ini berhati hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Tidak memaksa kehendak itu hamba. Cuma menuruti kehendak tuannya. Ada yang paksakan. Dia harus turun, tidak boleh duduk di situ. Saya yang duduk di sana. Nah, ribut. Ya. Ini bukan hamba. Tuan yang bengis, yang belum dirubah, belum dijamah oleh Tuhan. Ya. Nah, begitulah juga hubungan keluarga. Hubungan majikan, hubungan dengan pelayan. Kalau saudara kerja sama orang, harus punya pengertian apa tugas saya, fungsi saya sebagai pekerja di sini. Ini semua Alkitab. Saya baca tadi, waduh, luar biasa ini Alkitab, luar biasa Tuhan. Mau bahagia sudah? Siapa mau bahagia di sini? Semua mau bahagia, berhati hamba. Orang yang sombong tidak pernah damai sejahtera. Ketemu sini salah, ketemu sana salah. Itu orang sombong. Orang yang angkuh. Mau jadi yang terbesar. Tapi kalau orang belajar rendah hati, turun ke bawah. Ini orang sejahtera hidupnya. Senang. Ya. Tolong dibaca Kolose 3. Ayat 18 sampai ayat 25. Hai istri-istri, Ya, mulai dengan istri. Ya. tunduklah kepada suamimu, Jadi hamba sebagai suamimu. sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Hai suami-suami, Hai suami-suami. kasihilah istrimu, Nah, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. ini kaum bapak-bapak di sini nggak ada kebaktian kaum bapak-bapak. Nah, jadi kaum bapak-bapak melayani kaum bapak-bapak harus mengerti ini tentang hubungan keluarga suami istri. Baca. Hai anak-anak, Ya. taatilah orang tuamu dalam segala hal, Anak-anak muda, taati orang tuamu. Nah, terus karena itulah yang indah di dalam Tuhan. indah sekali kalau anak-anak itu taat, patuh. Mamanya yang tidak suka ke gereja tanya, dia lihat anaknya jadi lain, jadi bagus. Kenapa kamu sudah begitu ya sekarang? Berubah ya. Biar mama marah-marah, kamu minta maaf, minta maaf. Kalau begitu di mana gerejamu? Aku mau ikut. Nah, ini baru bisa menangkan mamanya. Menangkan istrinya. Menangkan suaminya. Punya hati apa? Hamba, pelayan. Terus, Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. nanti pimpin kaum bapak pulang dia boxer anaknya, prok, habis. Jadi bapak itu harus mengerti memimpin keluarganya. Lanjut. Hai hamba-hamba, Hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. pegawai-pegawai, hamba-hamba, pembantu rumah tangga, ya, taati tuanmu, jadi bawahan. Jangan hanya di hadapan mereka saja, Ya. untuk menyenangkan mereka. Jangan kerja jadi hamba, kerja di kantor, kerja di dunia, kerja di gereja, ada juga pengerja tapi tidak berarti hamba. Wah, susah. Ya, salah dikasih tahu, mukanya jadi lain. Ya, dah, nggak bisa diajar. Jadilah hati hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Itu menyenangkan Tuhan. Nggak ada pertengkaran. Kalau jadi hamba, jadi pegawai, jadi pembantu atau apa saja, turun ke bawah, ngerti saya ini cuma pembantu hamba. Ya,
lanjut dibaca. Melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, modalnya ini paling penting. Terus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Jadi Tuhanmu tanya, kamu gereja di mana sekarang ya? Mungkin jadi lain kamu sekarang. Iya, saya gerejanya itu di Tikala itu. Nah, orang datang. Istrimu tanya, di mana kamu? Bagaimana kamu dengar? Oh iya, itu dia ikut. Ya, suamimu juga lihat, oh istrinya jadi baik, dia ikut. Anak-anak ini katanya pemain musik. Nggak dengar-dengar sama saya, pok ditempel. Waduh, dia balas, dia balas mama. Kan nggak jadi saksian. Nah, berhati seorang hamba. Umumnya orang yang menundukkan diri sebagai hamba itu dianggap rendah oleh dunia. Dianggap rendah. Kalau saya pergi di satu instansi atau apa saja, kalau ditanya, apa pekerjaannya? Oh, saya direktur utama dari PT NN. Wah, direktur utama. Terus saya direktur, saya apanya, saya manajernya, saya apanya. Waduh. Begitu kita datang, apa kerjanya? Hamba Tuhan. Kadang orang malu bilang, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Saya kalau ditanya, kalau lagi makan, lagi cerita sama orang bersaksi, cerita tentang Kristus. Orang tanya saya, apa Pak? Saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya gembala. Kalau dia kurang percaya, saya biasa buka di HP saya, ini video. Ini saya sementara khotbah. Oh ya. Belajar jadi hamba. Amin. Umumnya dianggap rendah. Karena dunia selalu menginginkan yang besar. Siapa kamu? Menteri. Wah. Siapa kamu? Hamba Tuhan. Ya kan? Ya toh. Umumnya kalau saya di luar, orang kira saya apa? Ini orang Tionghoa kebanyakan orang pedagang. Jadi orang semua kira saya pedagang, seorang punya perusahaan. Tapi kalau saya ditanya lebih lanjut, saya bilang saya pendeta, hamba Tuhan. Ada orang, wah senang sekali. Ada orang mukanya jadi lain. Jadi umumnya penilaian dunia, hamba itu kecil. Tapi di hadapan Tuhan, yang punya hati seorang hamba itu besar. Bukan orang yang bertengkar siapa yang terbesar. Itu besar di mata Tuhan. Tapi orang yang punya hati seorang hamba, hati yang rendah, yang mengikuti contohnya dia waktu datang ke dunia, berkatnya luar biasa. Ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Ini seorang musikus. Pernah dengar itu? Albert Schweitzer. Pernah dengar? Tidak pernah? Siapa di sini pernah dengar? Enggak. Seorang musikus, pemain musik. Hebat. Tapi tidak sombong. Kalau kamu sudah pandai main drum, main gitar, main apa saja, tidak sombong. Biasa-biasa. Ya. Ini musikus besar, komposer, ahli teologi lagi. Waduh, banyak orang sudah STH, MTH, doktor teologi. Aduh, dah sampai di sana dia. Tapi ini tidak. Musikus, komposer, ahli teologi, dokter lagi. Dokter. Tapi dokter ini, komposer ini, musikus ini keluar dari negerinya, pergi kemana? Afrika,
Dia nyaman di negerinya, dia pergi ke Afrika. Negara apa itu? Setengah mati, miskin loh. Dia melayani orang-orang yang susah. Dia sembuhkan orang yang sakit. Dia pakai ilmunya, kedokterannya itu dia melayani. Dia buang tenaga mengabdikan diri dalam pelayanan kemanusiaan. Tapi Tuhan mengatakan orang ini terbesar di zamannya. Dari tempat Nyamang dia pergi ke Afrika. Di situ dia melayani. Nyonya Teresa, Ibu Teresa dari India. Itu menjadi seorang pelayan. Dan Tuhan mengatakan ini terbesar di zamannya. Ya. Itu tadi Albert Schweitzer, Ibu Teresa. Kemudian ada satu lagi, Rockefeller. Rockefeller ini orang kaya sekali, milioner, multimilioner. Kemudian menghambakan diri melayani. Uangnya banyak, bermiliar, triliun. Dia monopoli banyak perminyakan. Minyak-minyak. Ya. Kikirnya luar biasa. Orang itu kalau belum dijamah Tuhan, kikirnya luar biasa. Kikir. Orang Manado bilang botu. Betul ya? Betul? Salah? Maaf kalau salah ya. Kikirnya luar biasa. Digenggamnya uangnya. Berapa banyak uangnya. Tidak ada orang yang bisa dapat dari uangnya. Orang miskin apa ditendang saja. Satu waktu Tuhan rubah. Dia menjadi seorang hamba. Dia pakai kekayaannya. Dia bantu orang miskin. Dia bantu janda. Dia bangun rumah sakit. Ketika dia kaya, dia genggam itu uang. Ketika umurnya 50, gocap. Sudah dinyatakan mau mati, umur 50. Kalau dia mati dengan umur 50, uangnya siapa yang pegang? Enggak ada. Dia tidak bawa mati. Tapi saat mau mati itu, dia berubah. Dia mulai membuka tangan, membantu orang, melayani dengan hidupnya yang ada. Ya, tidak pusing lagi. Umur 50 mati, ya saya sudah melayani. Dia bagikan uangnya, kekayaannya. Dan tadinya dia pegang erat-erat. Dia menyumbang miliaran, bangun rumah sakit, sekolah, ya, semua dia buat. Dia sekarang sudah tidak kikir. Salah tahu dia hidup sampai umur berapa? 98. Tidak jadi mati umur 50. Ini upahnya seorang hamba. Upah dari seorang melayani. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku melayani. Dan kita dipanggil untuk melayani. Di samping kiri kanan saudara setiap hari ada orang yang terhilang. Layani dia. Injili dia. Berikan apa yang kau bisa beri. Ini hatinya hamba. Dia tidak kikir lagi. Akhirnya 98. Saya kenal satu pribadi yang saya kenal ketika saya ada di Maluku Utara, Ternate, tahun 60-an, akhir tahun 69. Saya kenal seorang pemimpin perusahaan. Dia banyak ilmu, banyak uangnya, banyak kekayaannya.
sampai ditahan karena dia masuk organisasi politik. Saya kenal baik, saya berbicara, saya belajar. Waktu dia mulai membagikan, dia mulai melayani jadi pelayan, sampai dia pindah ke Makassar, saya ketemu lagi di Makassar. Saya bilang sama pendeta saya, orang ini pintar main biola. Oh ya, mau dikasih main biola. Sampai dia meninggal, usia lanjut. Ada lagi satu, ini orang pedagang saya kenal. Kalau saya bicara dengan dia tentang gereja, dia mungkin tidak, tapi satu waktu saya nabur, yang menuai bukan saya, ada orang lain yang menuai. Dia masuk di gereja saya. Umur 50-an, turun tangga, naik tangga, tidak bisa karena jantung sudah mau mati. 50-an, begitu dia buka diri, ya, dia meninggal umur berapa? 92. Umur 50, sudah jantung, turun tangga satu, tekan rumahnya di atas, turun, tak, tidak bisa jantung. Sekarang umurnya, dia sudah meninggal, waktu dia umur 92 dia meninggal. Panjang. Yang satu 92 juga. Hebat. Maukah saudara berguna? Mau? Tuhan kasih panjang umur. Kalau tidak guna, untuk apa? Ya. Yesaya 58 ayat 7-8. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Ini Rockefeller, dia berubah. Terus? Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu Tidak sendiri. sembunyikan diri terhadap saudara yang perlu. Terus? Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Melayani lebih sungguh. Itu kedatangan Tuhan ke dunia. Bukan jadi Tuhan, tapi hamba. Amsal 4 ayat 20-22 dengan cepat. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau orang dengar-dengaran berubah hidupnya, sakit jadi sembuh. Ya. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang sebarkan hartanya tapi tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Ada yang kikirnya luar biasa, namun selalu berkekurangan. tapi selalu kurang. Terus sampai ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, Siapa banyak beri berkat, diberi kelimpahan. diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mau melayani, memberi minum, membagi, mau membagi kesaksian, bagi Injil. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Hidup ini dipakai untuk melayani. Mari kita bangkit berdiri, yang mau melayani. Melayani, jadi seorang hati hamba lebih sungguh. Mari. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu.
mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Siapa mau melayani lebih sungguh? Ayo mari kita menyanyi. Jadi roti yang terpecah bagi-Mu, aku mau jadi anggur yang tertumpah bagi-Mu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani, siapa mau melayani lebih sungguh? Melayani Tuhan, melayani sesama. Melayani lebih sungguh. Tidak perlu pujian manusia. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Hanya jadi roti yang terpecah bagi-Mu. Siapa yang mau terpecah bagi Tuhan? Mau jadi anggur yang tertumpah bagi-Mu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan sama Tuhan, aku mau mengasihi, mau melayani, mau mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita bisa melayani di bidang apapun di gereja, di tempat ibadah, kerjakan dengan benar. Kerjakan sebagai hamba yang melayani. Sediakan waktu yang terbaik. Rugi materi tidak masalah. Rockefeller rugi materi. Ibu Teresa rugi segala-galanya melayani orang-orang papa, orang miskin. Begitu banyak orang-orang yang diberkati karena mereka melayani. Apa kita tidak tertarik untuk melayani Tuhan? Apakah kita cuma mau jalan-jalan? Apakah kita kejar karir kita saja? Kita kejar nafkah hidup kita. Kita setengah-setengah hati melayani Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan melayani kita dengan sepenuh hati. Luar biasa, dia mati di kayu salib, tidak mundur. Diludahi,
dipukul cemeti, tidak mundur dari salib. Orang-orang dipakai setan bicara, turun dari salib. Orang lain kau tolong, kenapa tidak? Dia tidak turun. Tuhan lebih dahulu melayani. Mari nyanyikan itu. Ingat. Melayani. Siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Jadi pendeta itu bukan nafkah hidup. Jadi pendeta itu bukan satu pekerjaan seperti saya jadi pegawai. Melayani, melayani lebih sungguh. Kerjakan tugasmu dengan baik. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu melayani. Lihat korban Yesus di kayu salib. Siapa dulu melayani? Kita atau Tuhan? Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan yang berhati hamba, yang tidak menggerutu, tidak mengomel, tapi melayani Tuhan. Tidak peduli jarak yang jauh, tidak perlu merugi untuk sesuatu. Bahkan waktu kita lewat 10 menit di dalam ibadah, kita mensyukuri masih bisa dengar firman, masih ada waktu 10 menit. Amos mengatakan nanti tidak ada firman. Orang akan ke sana kemari, ke utara, ke selatan, ke timur, ada firman. Terima kasih Yesus. Kami diajar untuk rendah hati, jadi pelayan, jadi hamba, tidak menonjolkan diri, berebut kedudukan. Terima kasih untuk firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk firman Allah ini. Melayani, mari angkat melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Kepadaku melayani, melayani lebih sungguh. Terimalah berkat. Jadilah orang-orang yang berhati hamba, yang melayani, mengasihi Tuhan. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kita diberkati untuk melayani Dia dan melayani sesama. Terima berkat dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.